Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan penelitian kuantitatif kami yang berjudul dengan minat mahasiswa HIWI dalam mempelajari bahasa asing. Di penelitian kualitatif kami yang lalu, kami juga menggunakan tema interpretasi bahasa asing yang kemudian di penelitian kuantitatif sekarang, kami menggunakan judul lebih lanjut dengan yang judulnya itu minat mempelajari bahasa asing. Oke, langsung saja. Melihat hasil penelitian kualitatif kelompok kami sebelumnya, siswa HIUI dalam memahami pelajaran di kelas terkait berbagai isu-isu dinamika global hingga teori-teori yang berkaitan dengan hubungan internasional lainnya. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian lebih lanjut lagi dengan judul minat mahasiswa HIUI dalam mempelajari bahasa asing dengan metode penelitian kuantitatif dengan jumlah partisipannya itu sebanyak 40 orang dari angkatan 2022 dan 2023 untuk mengetahui seberapa besar minat mereka dalam mempelajari bahasa asing yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Baik, dalam tujuan penelitian kami menjadi sumber data dalam membantu mahasiswa dan subjek lainnya yang membutuhkan hasil jawaban penelitian serta menganalisis faktor-faktor baik dari faktor intrinsik maupun ekstrinsik yang mempengaruhi minat mahasiswa HIUI. Nah, untuk lokasi penelitiannya, kami itu me- mendistribusikan survei Google Form kepada mahasiswa HIUI yang memiliki jaringan internet. Untuk batasan penelitian, kami menggunakan sistem random sampling yang kemudian setelah menggunakan rumus teknik tersebut menghasilkan jumlah sampel yang dipilih secara teratur dan sistematis dari daftar populasi. Sehingga kami mengambil 40 sampel responden dari mahasiswa UII angkatan 22 dan 23. Untuk angkatan 23, 22 itu ambil nomor absen dari kelipatan 11. Untuk angkatan 23 kita ambil nomor absen dari kelipatan 9. Nama-namanya sudah tercantum ya. Silakan Vivi. Untuk rangka penelitian kami menggunakan self determination teori yang dimana kita ambil intrinsik dan ekstrinsik. Nah, terus untuk pertanyaan kuesionernya di sini akan saya jelaskan langsung bahwa di sini seperti yang tadi dijelaskan kita menggunakan faktor intrinsik yaitu faktor yang berasal dari dalam diri mahasiswa dan juga ekstrinsik yang dari lingkungan luar selain diri mahasiswa tersebut. Nah, juga untuk G-formnya nanti ada lampiran pertama itu seperti nama, menanyakan nama, NIM dan program kelas angkatan dan juga lampiran keduanya itu adalah pertanyaan yang ekstrinsik dan intrinsik. Lalu ini ada dasar pertanyaan yang kami gunakan di intrinsik itu ada 3 pertanyaan, ekstrinsik juga ada 3 pertanyaan dan juga variabel responsif penelitian yang kami gunakan itu menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5 yang merepresentasikan dari opsi 1 itu sangat baik hingga opsi 5 itu tidak baik atau tidak penting. Terus untuk metode pengumpulan datanya di sini kami menggunakan tadi ya faktor-faktor ekstrinsik dan intrinsik yang mana untuk langkah-langkah itu yang pertama adalah mengumpulkan data dan mendistribusikan kuesioner secara daring menggunakan Google Forms. Lalu keduanya itu kami menggunakan responden itu dari hasil sistematik random sampling yang kemudian kami ambil dari nama-nama HIUI angkatan 22 dan 23 itu sebanyak 40 responden. Lalu yang ketiga kami juga menghubungi responden dan juga mengirimkan link survei. Langkah keempat juga kami mengisi kuesioner untuk kepada responden dengan waktu pengisian yang telah kami tentukan dan yang kelima itu kami juga memberitahukan bagaimana alur dalam mengisi penelitian tersebut dan juga di sini kami ada rumus yang kami pakai di systematic random sampling. Teman-teman bisa lihat di sini ya untuk rumusnya dan ntar setelah kami menghasilkan rumus populasi kami juga menggunakan teknik analisis deskriptif yang mana di sini menggambarkan karakteristik sampel dan tingkat minat mahasiswa terhadap bahasa asing dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Lalu untuk teknik analisis datanya di sini langkah-langkahnya adalah kami menggunakan mikroskop Excel dulu untuk menyusun data dan yang kedua kami menghitung statistik dan deskriptif. Yang ketiga kami menganalisis data keseluruhan, yang keempat interpretasi hasil dan yang terakhir adalah pelaporan hasil. Untuk pembahasan intinya kami serahkan kepada Nasra. Oke, langsung saja untuk pembahasannya di sini telah dijelaskan sebelumnya pakai self-determination teori yang mana itu mengacu pada dua motivasi yang pertama intrinsik dan ekstrinsik. Terus selanjutnya di sini bisa dilihat teman-teman ada 3 pertanyaan, bisa dilihat sendiri. Nah di sini yang paling menonjol itu bagian pertama yang mana penting bahasa asing dapat meningkatkan kompetensi dalam akademik sebesar 68,4%. Untuk selanjutnya ada faktor ekstrinsiknya yang paling banyak itu di nomor 3 ini teman-teman karena di sini peran orang tua keluarga dan dosen sangat memotivasi. Kita jumlahkan itu ada 73,7%. Lalu untuk kesimpulannya dipersilakan kepada Ais. Untuk kesimpulannya seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh teman saya, pembahasan tadi dapat dianalisis bahwa dari 3 pertanyaan intrinsik dan ekstrinsik di atas menunjukkan hasil yang berbeda.
ternyata dalam diri mahasiswa HIUI itu bahwa bahasa asing sangat mempengaruhi potensi berkompetisi dalam akademik, dan juga ternyata peran orang tua, keluarga, dan dosen sangat memotivasi mahasiswa HIUI untuk meningkatkan minat berbahasa asing. Nah, dengan perhatian yang lebih pada kedua faktor ini, diharapkan mahasiswa tersebut dapat lebih termotivasi untuk terus mengembangkan kemampuan bahasa asing mereka demi kesuksesan di masa depan. Nah, di sini juga ada lampiran dokumentasi, yaitu pertanyaan yang kami gunakan di Gform. Ada 3 pertanyaan intrinsik dan ekstrinsik. Terus juga ini screenshot bukti chat WhatsApp dengan admin HIUI dan juga jadwal kegiatan penelitian. Lalu ada juga kendala dipersilakan pada IC. Nah, selama kita mengumpulkan kuesioner itu, ada kendala dalam pengambilan responden. Hal tersebut karena kita memakai teknik systematic analysis random sampling, yang dimana responden itu ditentukan berdasarkan hasil teknik tersebut. Sehingga ketika kami menghubungi responden dari angkatan 2022, kami kesulitan untuk mencari kontak mereka. Sebelumnya kami sudah menggunakan email tetapi tidak ada respon. Dan ketika mendapatkan kontak mereka pun tetap saja masih banyak dari mereka yang tidak merespon. Sehingga ada beberapa nama responden yang tidak mengisi Gform tersebut dan digantikan oleh yang Lalu daftar pustaka yang kami gunakan di sini ada 2 lampiran dan pertanyaan. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terhadap penelitian kami, dipersilakan di kolom chat YouTube dan akan kami langsung jawab di kolom chat YouTube. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.